Nah, tetapi di sekitar kita juga kemudian banyak muncul pesantren yang tiba-tiba besar. Wingi sore itu di tanah kosong. Dino iki wis lantai 3, wis lengkap, wis aspalan, wis ana rumah pengasuhe, tapi durung ana wonge. Isine mek wong siji, jubahan, rada cingkrang, jenggoten, bojone loro cadaran. Itu pesantren kita itu kayaknya siji kabeh mental kok iki standar. Nah, dari mana kemudian pesantren-pesantren ini datang? Karena ya ada hibah-hibah yang tidak terkontrol dari luar negeri. Nah, maka undang-undang ini kemudian mengamanatkan agar hibah dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah, itu tidak bisa langsung ke pesantren, tetapi melalui dana abadi pesantren atau melalui pemerintah kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan. Jadi saya tadi berharap Pak Bupati hadir di sini, tapi nggak hadir. Saya mau bicara soal sebetulnya matur ke Pak Bupati, kalau ada pesantren ngirim proposal itu tidak minta-minta. Itu pesantren meminta bagian sahamnya. Pesantren sangat berjasa di negeri ini, punya saham, tetapi kemudian dividennya tidak sering dibagi-bagi. Kalau ada pesantren mengirimkan proposal ke bupati, ya jangan salah paham, itu orang minta dividen, bukan minta zakat. Kan begitu. Dilanjutkan agama yang ke-6, yaitu sosialisasi undang-undang pesantren yang akan disampaikan oleh beliau, Ketua Pengurus Pusat KMI, kepada Bapak Kiai Haji Abdul Ghafar Haji MA. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula hormati, kawula tenggo-tenggo arahanipun, dawuhipun Romo Kiai Muhammad Ridwan. Ingkang kawula hormati Ketua PWNU Jawa Tengah Romo Kiai Haji Dr. Muzammil, Ketua Rabithah Ma'ahidil Islamiyah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Nur Mahir Qudori, Kiai Numan Dinyati selaku tuan rumah dan Boten Kesupen, Ketua PCNU Kiai Furqon, para pejabat dari kepolisian, dari TNI, dari Kementerian Agama yang hadir pada Asya'ul Istima'. Naharul Istima' ingkang bilang sonten menika alhamdulillah adem sanget. Mugi-mugi manah kita sedaya adem keras, meskipun di luar sana menika wonten banyak kabar, banyak corona. Corona memang ingkang medeni menika perkawis-perkawis ingkang boten ketinggal nggih. Nek corona menika boten ketinggal medeni. Sing ketinggal mungkin Pak Osama dhewe. Kiai mangapunten kula niki asli Jawa Tengah. Jawa Tengah nipun bagian ler. Bagian belah, bagian laut, pesisir, boten saged ngomong halus damel basa Jawa. Menawi dalem paksaaken damel basa Jawa niku betah mung gangsal menit. Pangapunten menawi kula nyaru-nyaru damel basa Indonesia menika kabeh boten patos seketingal kasaripun.
Napa malih nek dipun bandingaken kalih para kiai ingkang saking Temanggung alus-alus bahasanipun kiai-kiai wau nggih mangke Kiai Muzammil nggih badhe paring dawuh alus nggih kula ketilang kasar piyambak. Izin saya dulu, kalau nyuwun izin bahasa Indonesia mawon. Mekaten, bahasa Indonesia kok mekaten. Pada beberapa bulan yang lalu, bulan September, bulan Oktober, sudah diketok sebuah undang-undang nomor 18. Undang-undang nomor 18 tahun 2019. Yaitu undang-undang yang berkaitan dengan pesantren. Undang-undang menika dados aspirasi, dados desas-desus, dados rasan-rasan, dados isu menika sejak mulai tahun 2015 tahun 2016. Saderengipun tasih suwanten mawon. Setelah tahun 2015-2016 muncul suaranya, kemudian dingin lagi sampai ketika menjelang pemilu 2019 undang-undang pesantren ini kemudian didorong lagi. Sekali didorong ya harus jalan, kalau didorong pokok tambah habut. Sekali didorong berarti harus jalan. Melalui proses yang panjang, menawi kula criyos mangke dados terlalu panjang, disingkat-singkat mawon. Akhiripun akhir September 2019 menika diketok di DPR dan disahkan di pemerintah pada bulan Oktober. September, Oktober. Orang boleh melihat bahwa ini adalah hadiah hari santri. Sakit nggih, sakit boten nggih bahwa undang-undang ini diketok menjelang hari santri. Tetapi bahwa ini tidak sepenuhnya hadiah. Ini adalah ikhtiar dari kawan-kawan komunitas pesantren, kawan-kawan dari Rabithah Mahir Islamiyah se-Indonesia, dan kawan-kawan yang ada di parlemen, kawan-kawan yang lain, termasuk saking PBNU, saking Kemenak pula. Kenapa undang-undang ini lahir? Ya karena selama ini misalnya di Undang-Undang Sisdiknas, di UU Sisdiknas tahun 2003, pesantren sampun wonten sampun disebat. Lumayan kuat cara menyebutnya. Lumayan kuat, amanahnya pun juga lumayan kuat. Tetapi sayangnya pada peraturan turunannya, yaitu pada peraturan pemerintah nomor 55, mereka pesantren disebut tidak kuat lagi, disebut secara tidak kuat, sehingga kemudian pada pelaksanaannya banyak hal-hal yang cita-citanya dulu adalah menguntungkan pesantren, memberikan angin segar kepada pesantren, tidak ada diskriminasi terhadap pesantren, tetapi kemudian tidak terjadi karena peraturan di bawahnya itu tidak sekuat undang-undangnya. Maka kemudian secara singkat Undang-Undang Pesantren menika membawa 4 amanah besar. Amanat yang pertama adalah amanat rekognisi, pengakuan terhadap pesantren. Kenapa pengakuan menika penting? Ten Indonesia menika menurut Kemenak wonten 28.000 pesantren. Wah, salah setunggalipun ten Temanggung menika. Alhamdulillah dalem sampun kalih nyai nggih sowan mriki nalika kula dados khotim Rabithah Mahir Islamiyah Jawa Tengah, dalem sampun nata sowan mriki menika dados khotim ingkang langkung alit malih tenggene PBNU nggih kula sowan mriki malih, menunjukkan bahwa
memang pesantren menika banyak sekali dan penting semua. Pesantren jumlahnya wonten hampir 29.000 pesantren. Ingkang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, pesantren NU, pesantren dene tiyang NU, napa amaliyaipun NU menika 23.300 pesantren. Tenggene Jawa Tengah sekitar 4.600 yai ingkang nahdiyin. Ingkang sanese macam-macam. Selebihnya mereka macam-macam. Dari 23.300 pesantren menika yang memiliki pendidikan salaf menika hampir 40%. Sekitar 10 ribuan. Dari 10.000 yang memiliki pendidikan salaf menika, pendidikan salaf nggih napa jenenge pengaosan, kadang-kadang wonten marhalah ula, wusta, ulia, kadang-kadang mboten wonten marhalah blas, pokoke njlojor ngaji ujug-ujug khatam kabeh. Boten menika jenis-jenis pesantren. Semuanya wonten teng mriku mboten wonten marhalahipun mergi kula kinten semua bentuk pendidikan yang ada di pesantren menika adalah bentuk ikhtiar dan istihad masing-masing kiai. Mboten kiai. Terus mboten tidak dalam konteks negatif napa positif. Niki nyebataken bentuk-bentuk pesantren kula niki. Nah, wonten ingkang dari hampir 10.000 menika pemerintah pernah tahun 2013-2014 melalui Kemenak pernah membuat namanya Peraturan Menteri Agama tentang pendidikan diniyah formal. Nah, maksudipun untuk mengakui pesantren-pesantren diniyah menika supaya lulusannya sami kemudian bisa melanjutkan perguruan tinggi, sami-sami gampil dados mudin. Nah, menika pendidikan diniyah formal. Kemudian wonten lagi pesantren mu'adalah, pesantren salaf ingkang hasilipun lulusanipun dipun setarakan. Tetapi pesantren mu'adalah, pesantren salaf menika kalau dijumlah tidak lebih dari 100 seluruh Indonesia. Kalau dibandingkan dari sekitar 10.000 pesantren salaf yang dihasilkan, yang setiap tahun menghasilkan lulusan dan kemudian hanya sekitar 100 yang secara resmi diakui oleh negara, maka kemudian watah niku KJI ingkang belum diakui oleh negara. Nggih, watah macam pesantren ingkang maos kitab, macam-macam pesantren kilatan, pesantren rehabilitasi narkoba niku, pesantren alat, pesantren thoriqah, pesantren tahfidz, pesantren perdukunan. Tik menika mboten ingkang mengakui. Beberapa pesantren kemudian caranya untuk diakui oleh negara adalah ikut paket A, paket B, paket C, saniki macam-macam wonten paket JNT. Ingkang kuliten belanja online niku ya. Paket ABC niku. Menika adalah kondisi darurat memakai paket-paket itu. Seharusnya pesantren menika nggih diakui napa wonten lulus diakoni. Kenapa demikian? Karena pesantren menika karena tidak diakui, maka kemudian lulusannya juga tidak diakui dan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Kalau ngomong orang adil, terlalu keren. Mendapatkan perlakuan yang berbeda. Lulusan pesantren yang kula sebat wau canggih-canggih, hafalan Quran, hafalan kitab lancar sedanten, Alfiyah Ibnu Malik sungsang disaged dari akhir sampai awal. Mergezaki menika pun wonten ingkang mempunyai kemampuan menjadi musyarrih, nyarai kitab mawon saged nggih. Napa malih kitab Fathul Izar rene.
tetapi kemudian tidak diakui setara dengan kawan-kawan yang sekolah formal, ujiannya UN-nya digarap secara berjamaah, kemudian kuliah Sabtu Ahad kata libure, terus kemudian mendapatkan S1 secara tiba-tiba, kemudian karena satu sertifikat ijazah yang diakui oleh negara, dia bisa kemana-mana. Pesantren yang pemahaman keagamaannya mendalam karena tidak punya pengakuan itu, maka kemudian menjadi repot, jadi mesti gue angel. Maka kemudian undang-undang menika lahir. Undang-undang ini adalah merekognisi, memberikan pengakuan kepada pesantren-pesantren seluruh Indonesia dengan berbagai jenisnya, termasuk pesantren-pesantren salaf yang tidak menyelenggarakan pendidikan formal, baik pendidikan diniyah formal maupun pendidikan formal yang lain. Ada yang pertama niku kita. Pesantren ini ditujukan untuk siapa? Ya untuk pesantren-pesantren salaf yang kita. Lanjut. Kenapa kita ngomong pesantren-pesantren salaf yang kita? Di situ di masjid umum dan di penyelenggaraan menika wonten dengan namanipun Arkanul Ma'ahid. Arkanul Ma'ahid menika ingkang namanipun pesantren menika nggih wonten kiai ini. Dari Jawa Tengah kiai dan Jawa Barat ajengan, neten gene Aceh Tengku, neten gene napa jenenge NTB menika Tuan Guru, ten gene Makassar menika Andre Guruta, ten gene Bogor menika walaupun laki-laki disebut mama. Di Priangan menika ajengan, pokoknya sak piturute pokoknya yang sama dengan kiai atau syekh. Nah, menika pesantren harus ada kiai, harus ada kitab kuning itu. Nah, menika kitab kuning itu. Saya tidak perlu menyebutkan bahwa dengan adanya Arkanul Ma'ahid yang salah satunya itu adalah kitab kuning, kita tahu secara implisit undang-undang ini dirancang untuk siapa. Lanjut. Termasuk juga kita memiliki wonten napa jenenge rahmatan lil alamin sabiturute. Amanat yang kedua adalah fungsi pesantren. Pesantren menika dulu orang-orang tiang-tiang sepuh kita, orang-orang sepuh itu mendirikan pesantren karena hampir semuanya karena terpaksa. Dipaksa untuk menjadi kiai, dipaksa untuk mulang, didorong-dorong oleh para santri yang ingin ngaji, kemudian didorong-dorong untuk bikin asrama, walaupun nyicil, maksudnya sekuat-kuatnya. Pokoknya pesantren-pesantren dulu itu adalah pesantren-pesantren yang tumbuh dari bawah karena kebutuhan masyarakat. Kiai menjawab kebutuhan masyarakat dengan mendirikan pesantren atas dorongan, atas aspirasi, atas ojo-ojokan masyarakat, diojo-ojoi oleh masyarakat untuk menjadi kiai. Betul. Nah, pesantren dulu itu selalu menjadi rujukan oleh masyarakat, mulai dari keilmuan sampai ngitung dino masyarakat yang anaknya mau menikah tanggalnya pas napa mboten, tandur, panen, tak piturute menika njaluk jeneng, tak piturute menika kiai. Artinya kiai mempunyai fungsi pemberdayaan dan mempunyai fungsi dakwah. Pesantren mempunyai fungsi pemberdayaan dan mempunyai fungsi dakwah. Tetapi selama 10, 15, 20 tahun belakangan ini ada pergeseran. Pesantren lebih banyak kepada fungsi pendidikannya daripada fungsi dakwah dan fungsi pengembangan masyarakat. Ada dua fungsi ini kok yang agak
ketinggalan. Riyen, pondok-pondok ingkang riyen itu selalu tidak terpisah antara kompleks pondok dengan kompleks masyarakat. Ya, masyarakat itu bisa 24 jam masuk ke kompleks pondok dan sebaliknya. Biasanya hanya ada tulisan 500 meter atau 200 meter dari pondok ada tulisannya batas santri sarungan atau batas santri, batas radio santri. Biasanya sampai situ santri sarungan. Supaya ora konangan, lepas dari itu sarungnya dicopot. Nah, sekarang melalui undang-undang ini dua fungsi yang lain ini dicoba untuk dikembalikan, fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pengembangan masyarakat. Artinya kalau kita bicara soal pengembangan masyarakat itu napa mawon, mulai dari ekonomi, advokasi, dan lain-lain, pokoknya yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat, mereka pesantren mempunyai potensi yang sangat besar untuk melakukannya. Termasuk bagaimana kemudian pesantren-pesantren itu bisa menjadi agen pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Lanjut, langsung mawon. Amanat yang ketiga adalah undang-undang ini itu mengamanatkan adanya satu badan baru yang namanya Majelis Masyayikh. Terus ceritanya pun ngeten ketika penyusunan menikah. Sama-sama benar, logika yang dipakai oleh para kiai benar, logika yang dipakai oleh negara juga benar. Sama-sama benarnya, tetapi jalurnya berbeda. Para kiai, aspirasi masyayikh menikah menyampaikan bahwa pesantren menolak untuk diakreditasi administratif. Pesantren menolak untuk dibuat standarisasi. Berikut cara standarisasi pesantren tahfiz masuk diuji jurumiyah. Pesantren napa jenenge pesantren thariqah masuk diuji imriti. Kalau ada standarisasi. Ada. Apalagi pesantren mabur niku boleh diuji dengan cara apapun boleh sakit. Iku sing nguji kudu padha iso mabure. Nah, di satu sisi pesantren tidak mau kalau kemudian ada standarisasi semacam itu. Di sisi yang lain, negara mengamanatkan kalau ada sebuah kebijakan yang dilakukan oleh negara, maka dia akan berimplikasi dengan anggaran. Kalau negara menganggarkan, maka kemudian keberhasilannya bisa diukur, baik itu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Sing siji kepengen ngukur, sing siji mau dikukur. Sing siji kepengen ngukur, pokoknya caranya. Kalau negara itu kemudian membuat ukuran, negara, Kementerian Agama membuat ukuran, maka yang terjadi adalah standarisasi. Bagaimana standarisasi itu dilakukan? Gitu kan? Melalui sistem penjaminan mutu atau dibalik. Negara melakukan ukuran dengan membuat sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu itu dilakukan dengan standarisasi. Standarisasi itu dijawantahkan dengan akreditasi. Maka ini yang kemudian ditolak oleh para kiai akreditasi yang sifatnya administratif, yang tiap tahun itu kira-kira orang yang mengakreditasi itu bisa berganti-ganti orang-orang yang belum tentu memahami pesantren. Sementing jumlah dibeli biro dicontreng. Sementing WC ini apa namanya sesuai standar dicontreng. Begitu. Sementing ada TU-nya, ada dicontreng, semuanya administratif. Padahal selama ini pendidikan yang dilakukan oleh pesantren itu tidak sepenuhnya administratif, lebih banyak substantifnya. Nah, maka ada dua hal yang berbeda di sini. Bagaimana mencari jalan tengahnya? Apakah perbedaan ini kemudian akan menggagalkan undang-undang ini? Tidak. Ada jalan tengah yang namanya Majelis Masyayikh.
Majelis Masyayikh ini adalah perwakilan pesantren sekelompok tokoh tertentu yang sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan kesepuhannya, kemudian berfungsi untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan misalnya untuk menilai apakah sebuah pesantren itu bisa diberi izin atau tidak, gurunya itu bisa mengajar di situ atau tidak, terlepas dari dia punya ijazah atau tidak. Itu yang melakukan verifikasi adalah para kiai yang duduk di majelis masyayikh. Majelis masyayikh ini adalah super body. Majelis masyayikh ini adalah sebuah majelis yang sangat otoritatif, yang sangat powerful, berkuasa begitu, yang sangat bisa menentukan mana pesantren yang bisa meluluskan sendiri atau mana pesantren yang tidak. Yang membuat standar minimal itu ada di majelis masyayikh itu. Ini secara garis besar ini amanah yang ketiga. Amanah yang keempat ini adalah amanah yang saya kira banyak ditunggu oleh pesantren-pesantren, yaitu soal pendanaan, pembiayaan. Kita tahu bahwa 1000%, 23.300% pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama itu 100% swasta. Sampai saya ini belum nonton pesantren negeri. Nonton pesantren negeri, oleh kiai ini di SK kan. Kita ngerti, jenengan jatuh kiai makanya ngantos bulan apa gitu. Oh, sampun purna jadi kiai gitu. Pensiunannya pinter tak repot malah itu. Nah, 1% swasta. Selama ini pesantren itu membiayai dirinya sendiri karena kehebatannya kiai, barokahnya kiai, kehebatannya kiai yang kira-kira di lembaga lain dengan cara yang sedemikian itu tidak akan jalan. Orang sering melihat bahwa pesantren sergap dia proposal, itu bukan karena pesantren, ya karena pesantren membantu negara melaksanakan amanah undang-undang di dalam hal mensukseskan pendidikan dasarnya. Dan negara belum hadir untuk pesantren. Dan negara ini itu hadir juga utuh sampai sekarang itu juga karena kontribusi pesantren. Jadi saya tadi berharap Pak Bupati hadir di sini, tapi nggak hadir. Saya mau bicara soal sebetulnya matur ke Pak Bupati, kalau ada pesantren dengan proposal itu tidak minta-minta. Itu pesantren meminta bagian sahamnya. Pesantren sangat berjasa di negeri ini, punya saham, tetapi kemudian dividennya tidak sering dibagi-bagi. Kalau ada pesantren mengirimkan proposal ke bupati, ya jangan salah paham, itu orang minta dividen, bukan minta zakat. Nah, tetapi melalui undang-undang ini semuanya akan menjadi sah karena undang-undang ini mengamanatkan negara untuk membuat anggaran untuk pesantren melalui APBN maupun melalui APBD. Melalui APBN maupun melalui APBD. Juga ada yang namanya lapor itu jenenge dana abadi pesantren. Dana abadi yang dikhususkan, dialokasikan khusus untuk pengembangan pesantren. Dana abadi artis mau wonten kok dana abadi pesantren betul wonten. Nah, ini dana abadi pesantren. Termasuk juga undang-undang ini mengatur arus hibah dari luar negeri. Kalau cerita nggih. Saniki niku kan kalau pesantren-pesantren kita itu kan hadir mulai dari kecil sak gotaan jajaran karo gotaane kiai kan begitu, musolane niku ruang tamune kiai awal-awalnya ngoten berkembang dari itu mergo
pun sering berubah. As-sholatu fi buyutikum. Kita sih aman dari corona. Pesantren-pesantren kita menika karena tumbuh dari bawah, maka banyak sekali kemudian antara permintaan antara santri yang masuk dan jumlah kamar menika mboten seimbang. Kamarnya 4x6 di sini 40. Nggih. Kamarnya 4x6 di sini 36. 4x5 menika di sini kuwatasan. Terus nek udan-udan ngeten niki nek mboten sonten turu ten Jawi, turune teng Lebet iso miring ra iso balik. Nah, tetapi di sekitar kita juga kemudian banyak muncul pesantren yang tiba-tiba besar. Wingi sore itu cek tanah kosong. Dino iki wis lantai 3, wis lengkap, wis aspalan, wis ana rumah pengasuhe tapi durung ana wonge. Isine mek wong siji, jubahan, rada cingkrang, jenggoten, bojone loro cadaran. Itu pesantren kita itu kayaknya siji kabeh mental kok iki standar. Nah, dari mana kemudian pesantren-pesantren ini datang? Karena ya ada hibah-hibah yang tidak terkontrol dari luar negeri. Nah, maka undang-undang ini kemudian mengamanatkan agar hibah dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah, itu tidak bisa langsung ke pesantren, tetapi melalui dana abadi pesantren atau melalui pemerintah kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan. Lanjut, beberapa manfaat setelah diundangkan pesantren itu ya tentu saja ada pengakuan ijazah, dan ijazah itu, pengakuan itu tanpa sebuah mekanisme yang disebut sebagai ujian nasional itu tidak ada. Adanya adalah ujian-ujian di level lokal yang diverifikasi, yang disahkan oleh majelis masyayikh. Nah, itu akan berbeda-beda melihat daerahnya masing-masing. Kalau di daerah-daerah di Jawa, di Magelang, di Temanggung, di Kediri, itu standarnya pesantren tinggi-tinggi, ya maka kemudian majelis masyayikh mungkin akan menerapkan standarnya yang tinggi di standar itu. Tetapi di pesantren-pesantren di luar Jawa, namanya pesantren, banyak yang santrinya wudunya saja tidak urut, itu mungkin akan ditetapkan standar yang berbeda oleh majelis masyayikh. Tetapi majelis masyayikh ini menentukan standar adalah standar minimal, tidak standar maksimal. Standar maksimalnya yang namanya pesantren ya bisa sundul langit. Banyak calon-calon mustahid baru, mustahid mustaqil. Banyak bisa dihasilkan oleh pesantren. Yang kedua, tentu saja nanti terdaftar atau tidaknya itu pesantren tidak perlu repot untuk kemudian mendaftarkan diri ke Kementerian Agama yang memverifikasi. Artinya Kementerian Agama yang datang ke pesantren-pesantren untuk melakukan pendataan dan hal-hal yang lain termasuk dengan supporting dan pendanaan. Khusus soal pendanaan menika kita harus garis bawahi Kiai bahwa yang namanya pendanaan anggaran dari negara menika perlu perlakuan khusus. Ya, banyak pesantren-pesantren yang saya kira harus mempersiapkan diri soal pengelolaan. Mengelola anggaran negara yang datang ke pesantren menika. Karena yang namanya akuntabel, yang namanya catatan keuangan menika, akuntabel atau tidak menika beda antara akuntabel ala pesantren dan akuntabel ala negara. Sami-sami mendapatkan bantuan 2 RKB misalnya, kan begitu. Kemudian kalau di pesantren karena barokah, akeh roane, akeh bantuan pasir, semen dan sebagainya, kemudian bisa menjadi 2 sampai 4 RKB anggarannya cuma 2. Itu namanya berkah. Dari sisi negara itu namanya temuan. Bisa sangat berbahaya karena hal yang paling akhir dari
munculnya undang-undang ini dalam soal pendanaan itu adalah panggilan surat cinta dari kejaksaan kepada para kiai. Betul dipanggil. Kita sangat mengkhawatirkan kalau kemudian tidak disiapkan dengan benar soal pengelolaan keuangan ini, soal struktur, soal badan hukum dan lain-lain, maka kemudian membawa implikasi yang tidak baik. Maka sebetulnya peran kunci RMI itu ada di sini. Bagaimana kemudian RMI itu bisa menyiapkan pesantren-pesantren ini untuk dapat ikut memanfaatkan datangnya undang-undang ini ketika kesempatan itu sudah tiba. Begitu. Yaitu memberdayakan pesantren-pesantren, melatih para santri-santrinya dalam hal pengelolaan keuangan dan yang lain-lain. Sehingga tidak menimbulkan friksi di kemudian hari. Termasuk juga soal struktur, kan? Soal struktur harus dikelola, dimodifikasi dan diatur sedemikian rupa supaya struktur itu cukup aman untuk para pengambil kebijakan di pesantren. Kalau kita masih ragu dan kepada pesantren-pesantren yang selama ini sudah mandiri, nah ambil saja rekognisinya, bantuannya tidak diambil tidak apa-apa, karena yang namanya anggaran dari pemerintah, bantuan ini sifatnya opsional, pilihan, tidak harus diambil. Ambil pengakuannya, ambil pengakuan pesantren kepada murid-murid santri-santri kita, tetapi tidak diambil dananya. Jangan sebaliknya. Ambil pengakuannya, tidak diambil dananya. Kalau memang kita tidak siap atau kita ragu, itu barokah apa ora iki duit negara. Ya begitu. Saya kira ini beberapa hal yang berkaitan dengan undang-undang pesantren. Selanjutnya, mandat turunan yang sedang digodok adalah mandat-mandat soal pendirian, penyelenggaraan sistem penjaminan mutu. Itu bahasanya bahasa negara, tetapi isinya adalah mekanisme kerja majelis masyayikh yang otoritatif dan independen. Perpres peraturan negara akan mengatur dua hal, soal pendanaan dan soal dana abadi pesantren. Harapannya adalah undang-undang pesantren ini itu bisa memperkuat pesantren, bisa memperkuat pendidikan di pesantren. Kalau kita yakin bahwa kehadiran anggaran atau kehadiran undang-undang ini akan memberdayakan pesantren. Kalau tidak salah, baru 2 minggu yang lalu muncul penelitian LSI yang terakhir. LSI-nya DNIJA. Dari 100% orang Islam yang ada di Indonesia itu 49,5% mengaku NU. 49,5%. Itu artinya sekitar 108 juta mengaku NU. Itu yang mengaku itu orang yang masih hidup. Saya yakin masih banyak. Karena namanya orang NU itu yang mati dan yang hidup NU semua. Kita masih sebutkan al-ahya'i minhum wal amwat. Kan berarti kalau dijumlah dengan yang mati masih lebih banyak lagi. Ormas terdekat kita Muhammadiyah itu 4,3%. Kita 49,5%. Yang tidak mengaku berafiliasi dengan organisasi apapun itu sekitar 35%. Masih banyak yang mengaku NU daripada yang tidak mengaku apa-apa. Jumlahnya wakih. Tetapi kemudian apakah kekuatannya sebanyak jumlahnya? Ini pertanyaan besar. Apakah kekuatan kita itu sebanyak dengan jumlah yang kita miliki? Kalau memang survei LSI itu valid, anggaplah valid. Anggaplah valid separuh saja, itu masih 20%. Apalagi kalau valid 100% ya, maka banyak sekali. Maka kemudian kehadiran regulasi-regulasi yang semacam ini, kami berharap itu bisa disambut dengan baik, dengan persiapan-persiapan yang matang. Persiapan pengelolaan, persiapan tata kelola, persiapan sosialisasi yang cukup, baik itu oleh RMI maupun oleh Nahdlatul Ulama maupun oleh Ma'arif atau yang lain-lain. Sehingga kemudian undang-undang ini yang ditujukan kepada kita untuk 23.300 pesantren itu memang betul-betul membawa manfaat untuk kita.
Jangan sampai terjadi kemudian kita orang-orang di Nahdlatul Ulama misalnya mendorong munculnya undang-undang zakat, wis jadi kita tahu bahwa undang-undang zakat itu pelaksanaannya seperti apa dan tasarrufnya seperti apa sekarang. Maka saya kira ini mumpung masih di dalam tahap penggodokan, kita mempersiapkan termasuk juga PCNU dan RMI PCNU mempunyai tugas untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah dan legislatif lokal untuk menyambut undang-undang ini dengan perda. Kalau betul badhe panjang-panjang, pindah malih satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa kita semua pasti mendengar melalui WhatsApp beberapa hari ini soal corona. Corona ini sangat penting karena jumlah yang ada di permukaan yang diekspos di media itu jauh lebih kecil daripada kenyataannya. Dan corona yang kita baca dari macam berita dan literatur seperti ketika corona datang di Wuhan, corona di Italia, menikah yang datang di Indonesia itu sudah ada perubahan jenis virus lebih kuat, lebih. Sampai saat ini alhamdulillah pesantren-pesantren itu karena jarangnya jalan-jalan dan jarangnya dikunjungi oleh orang luar, itu pesantren masih relatif aman. Tidak ada yang kena corona, tidak ada itu bukan berarti betul-betul tidak ada, tapi tidak ada datanya. Nah, tetapi kemudian bukan berarti memang betul-betul aman para kiai. Tugas kita semua memang kata teori, ada yang teori ini perang biologis, ini apa kan yang menggampangkan. Itu bisa kemudian disembuhkan dengan suhu, ya mungkin bisa. Tetapi saat ini kita ada di dalam posisi bahwa virus corona itu betul-betul ada, real dan menginfeksi banyak orang. Kita komunitas pesantren, para kiai, para masyayikh ini orang-orang yang diamanai oleh para wali santri untuk mendidik, merawat, membesarkan anak-anak. Maka kemudian awareness kesadaran terhadap datangnya corona mengancam pesantren, santri-santri kita di pesantren itu harus diwujudkan menjadi langkah-langkah nyata. Apalagi versi virus terbaru yang sudah beredar di Indonesia ini itu menginfeksi orang sehat. Orang sehatnya jalan-jalan sehat terus, tapi dia juga menginfeksi orang lain. Saya habis dari mana, begitu kan kumpulan, saya kena, saya sehat, terus tidak kena apa-apa, tapi saya nulari kemana-mana. Ini yang menjadikan kita pesantren perlu sedikit berhati-hati dengan cara agak menutup diri lah, misalnya membatasi kehadiran orang luar, atau menyiapkan hand sanitizer itu di setiap pintu masuk pesantren. Pintu masuk pesantren kita harus diperkecil, dipersedikit. Kalau pintu masuknya ada 10, bikinlah menjadi 2, bikinlah menjadi 3. Sehingga bisa mengontrol siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Dan di setiap pintu itu dikasih hand sanitizer. Ini sangat penting dan sangat berbahaya sekali, Kiai, karena yang namanya wabah itu kita tidak tahu kapan datangnya, kepada siapa dia datang dan begitu. Tetapi wajib kita adalah makomnya adalah makom ikhtiar, makomnya adalah makom ikhtisar, makomnya adalah makom menghadapi persoalan fisik dengan cara yang fisikal pula. Tetapi tentu saja dengan dibekali dengan sholawat, kunut nazilah, tibul qulub, macam-macam itu harus ada, karena itu menjadi bagian dari kita, tetapi tidak meninggalkan ikhtiar fisiknya. Saya berharap juga misalnya dalam waktu dekat pesantren-pesantren ini akan banyak masuk ke fase akhirus sana. Akhirus sana ini biasanya mengumpulkan banyak orang.
Termasuk hari ini kita kumpul banyak orang, semoga saja kita pulang nanti sehat-sehat saja, semua yang berkumpul dengan kita, ketemu dengan kita sehat-sehat saja, tidak ada apapun. Tetapi setelah ini mohon kumpulan seperti ini jangan banyak-banyak, karena kita masih belum mencapai fase puncak. Kita harus melihat pelajaran di tempat-tempat yang lain, misalnya di Italia, di Iran yang sedemikian heboh. Hari ini tadi malam kita ketahuan orang-orang yang steril seperti menteri yang kena, kan begitu. Jangan bilang kita sudah biasa dengan budget maka kita kebal. Ampun ngoten, pangapunten niki tidak bisa disikapi dengan semacam itu, sudah anti kita itu kurang gizi. Corona itu adalah bagian dari virusnya, itu adalah virus yang ujung-ujungnya adalah protein. Kita semua ini kurang protein, jadi mereka tidak bisa makan di tubuh kita. Ada yang beralasan seperti itu. Nah, ada yang ngomong ini adalah perang intelijen, nggak usah dipedulikan, nanti hilang sendiri. Itu semua teori yang seolah-olah masuk akal, tetapi kita tidak di dalam posisi semacam itu. Kalau ada yang kena indikasi pilek, batuk, sesak nafas, itu mohon segera dikumpulkan di tempat yang terpisah. Ada ruang isolasi, ada ruang yang khusus dipakai untuk untuk kawan-kawan yang pilek, panas, demam, batuk, dan sesak nafas itu. Monggo saya berharap ini kemudian menjadi kesadaran kita semua. Jawa Tengah sudah kena, dan begitu bukan berarti negara dalam waktu dekat tidak menutup diri juga, tidak lockdown juga, tetapi kita harus ingat bahwa yang namanya lockdown itu bukan sesuatu yang menakutkan. Lockdown itu maksudnya adalah kita berhenti melakukan aktivitas yang bersifat publik, melakukan sesuatu secara terisolasi. Semua aktivitas bisa kita lakukan, tetapi tidak beramai-ramai, tidak di pasar, tidak di tempat publik, tidak di macam-macam. Tapi tentu saja tidak perlu panik, karena sama-sama corona itu juga makhluknya pangeran, kita juga makhluknya pangeran. Orang perlu diudeni, tetapi perlu diwaspadai dan perlu direspon. Kalau kita dalam hal corona, kita di RMI sudah menyiapkan protokol pencegahan maupun protokol yang lebih rinci lagi. Monggo itu dipelajari dan dilaksanakan, dikoordinasikan dengan puskesmas dan pusat kesehatan di sekitar kita. Pangapunten mekaten, setelah ini masih ada hal yang jauh lebih penting, mauidhah dan tausiah saking Romo Kiai. Dalam pangapunten menyita banyak waktu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau atas pemaparan sosialisasi undang-undang pesantren. Semoga menjadikan pesantren di wilayah S.